Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu jamaah subuh Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa itulah orang yang mulia di sisi Allah. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kita setiap hari berdoa. Salah satu doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Setiap kita pasti mendapatkan kebahagiaan tersebut. Tidak ada satupun orang yang ingin hidupnya susah, gelisah atau tidak bahagia. Di dalam Al-Quran, Allah memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran dijelaskan salah satu orang yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia adalah ciptaan Allah.
Sepatutnya lah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, seperti nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat harta. Begitu juga nikmat jantung yang setiap saat berdetak dengan teratur tanpa kendali kita. Begitu juga paru-paru yang bernapas dengan bebas tanpa kita pikirkan, serta organ-organ yang ada di dalam tubuh kita bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing tanpa kita perintah. Semuanya itu adalah nikmat-nikmat Allah yang tidak ternilai harganya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, pastilah kamu tidak akan mampu menghitungnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur salah satu perintah Allah. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Allah yang memerintahkan kepada kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 52, kata Allah, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada engkamu, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan janganlah kamu menjadi orang yang ingkar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah, sesungguhnya untuk kepentingan dan kebaikan kita sendiri. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsih." Bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kenapa Allah mengatakan kita bersyukur kepada Allah, sesungguhnya bersyukur untuk diri kita sendiri? Karena kata Allah, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, Allah berjanji akan menambahnya. Dan barang siapa yang kufur atau yang tidak mau bersyukur kepada Allah, terimalah azabku yang sangat pedih. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, bersyukur ini adalah ibadah sunat. Tetapi walaupun ibadah sunat, hukumnya sunat, tetapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, kata Allah, "Inna azabi lasyadid." Terimalah azabku yang sangat pedih. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ada 4 macam cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama, bersyukur dengan lidah. Siapa orang-orang yang bersyukur dengan lidah? Yaitu apabila seseorang itu mendapat nikmat dari Allah, ia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selain daripada itu, bapak-bapak dan ibu, orang-orang yang selalu bersyukur dengan lidah,
dia akan selalu menjaga atau dia selalu berkata yang baik-baik, dan ia selalu menjaga perkataannya dari hal-hal perkataan yang kotor. Dia selalu berhati-hati dan berusaha untuk berkata-kata agar orang lain tidak sakit hati kepadanya. Orang-orang yang bersyukur dengan lidahnya, yaitu orang-orang yang tidak keberatan meminta maaf kepada orang lain atas kesalahannya, sebagaimana ia tidak keberatan memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan lidahnya, ia selalu berzikir kepada Allah, dia selalu berdoa kepada Allah, ia selalu berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Allah telah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, untuk mensyukuri nikmat Allah itu adalah mensyukuri dengan hati. Orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah dengan hati, yaitu orang-orang yang menyadari sepenuh hati bahwasanya nikmat-nikmat yang diberikan Allah, nikmat-nikmat yang kita dapati itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa ma bikum min ni'mati fa minallah. Segala nikmat-nikmat yang ada pada kamu semuanya itu datang dari Allah. Orang yang bersyukur dengan hati, dia menyadari bahwasanya nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Apakah itu nikmat harta, apakah itu nikmat kesehatan, nikmat anak-anak dan lain-lain sebagainya, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Jadi orang-orang yang bersyukur dengan hati, dia akan menjadikan nikmat-nikmat Allah itu menjadi jembatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan nikmat harta, sebagian hartanya itu diinfakkannya di jalan Allah. Allah memberikan mata yang masih bisa melihat, dia pergunakan untuk melihat Al-Quran. Dia masih diberi nikmat telinga yang masih mendengar, dia berusaha untuk mendengarkan yang baik-baik saja. Dia masih diberikan nikmat kaki yang masih bisa melangkah, dia akan berusaha melangkahkan kakinya datang ke masjid untuk salat berjemaah. Jadi nikmat-nikmat itu semuanya akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana nikmat-nikmat aku itu yang engkau pergunakan? Kalau kita pergunakan di jalan Allah, insya Allah tempat kita di dalam surga nanti. Tetapi kalau tidak kita pergunakan sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah azab yang sangat pedih. Yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah yaitu bersyukur dengan perbuatan. Orang yang bersyukur dengan perbuatan yaitu orang-orang yang selalu meningkatkan kualitas ibadahnya. Dia akan berusaha bagaimana ibadah salatnya selalu khusyuk, bagaimana dia berusaha rajin untuk membaca Al-Quran, bagaimana dia mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan saleh.
Kita lihat sekarang ini banyak orang-orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya. Padahal anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Nanti akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir. Sekalipun kita sudah taat beribadah, setiap waktu kita salat berjamaah, di bulan Ramadan tidak pernah absen kita berpuasa, kita sudah menunaikan ibadah haji, bahkan setiap hari kita berinfak. Tetapi kalau anak-anak kita tidak salat, jangan diharap dulu masuk saruku oleh bapak-bapak. Mambau dan saruku saja tidak dapat. Jadi orang yang bersyukur dengan perbuatan itu, ia akan berusaha meningkatkan kualitas ibadah. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang hamba yang telah dijamin masuk surga, seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beribadah sebanyak-banyaknya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud sampai bengkak kakinya untuk mendirikan salat. Lalu suatu hari Siti Aisyah istri beliau bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau seorang hamba yang telah dijamin masuk surga oleh Allah. Engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang yang akan datang oleh Allah. Kenapa engkau beribadah sampai seperti ini, sampai bengkak kaki?" Lalu apa kata jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Inilah bukti rasa syukur aku pada Allah Subhanahu wa taala." Kita bayangkan kepada diri kita, bapak-bapak dan ibu. Kita sudah sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat. Nikmat sehat itu maha harganya. Jadilah saudara-saudara kita yang di rumah sakit, dia bernapas dengan infus, dia bernapas dengan oksigen, dia makan dengan infus, setiap hari mengeluarkan biaya yang tidak tanggung-tanggung. Alhamdulillah bagi kita, kok makan lagi masih batanggut, kok lalu lagi masih bakaruh. Kurang apa oleh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi oleh karena itu, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ibadah-ibadah kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Bagi Allah, tidak awak kerajaan ibadah, tidak rugi Allah. Jadi mari kita niat, sampai pasang niat kita hari ini, kita selalu akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Terutama setiap salat kita usahakan untuk salat berjamaah. Setelah itu, apabila ada pengajian-pengajian, siapapun orangnya, siapapun ustaznya, kalau ada waktu gitu, bapak-bapak dan ibu, itu usahakan untuk duduk mendengarkannya. Banyak manfaatnya mendengarkan pengajian, bapak-bapak. Ilmu kita bertambah. Duduk di masjid itu saja hendak tanggung-tanggung pahala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencari jalan untuk menuju ilmu, Allah menunjukkan jalan kepadanya, yaitu jalan ke surga. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, yang keempat, cara untuk bersyukur kepada Allah adalah kita selalu menjaga nikmat-nikmat Allah itu. Kita diberi kesehatan oleh Allah,
kita selalu menjaga nikmat kesehatan itu, yaitu dengan cara berolahraga dan meminum dan memakan makanan yang halal dan berkualitas. Insya Allah kesehatan kita selalu terjaga. Begitu juga bapak-bapak dan ibu, kita selalu menjaga nikmat iman. Kita sudah diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang azan kita terpanggil untuk datang ke masjid. Kita terpanggil untuk memenuhi panggilannya. Itu semuanya haruslah kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Kita harus ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beribadah itu dek karena orang lain. Jangan desakan jo Pak RW, jangan sakan jo Pak RT, jangan sakan jo mentua, jangan sakan jo menantu. Cuma takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah seluruh jemaah Masjid As-Sakinah Bogor diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu nanti diserbu masa-masa mati iku puluh nanti di dalam serbu. Itu puluh kampung itu bernama Jalan Maga. Insya Allah. Demikian saja penyampaian kami. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.